Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Gema Tanjung. Visual yang Anda saksikan sekarang merupakan visual terkini dari kawasan di Lapas Cipinang, pemirsa. Ini merupakan visual terkini yang bisa Anda saksikan. Ada sejumlah publik masyarakat yang masih menantikan Tom Lembong untuk keluar dari Lapas Cipinang. Diketahui juga sebelumnya ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat mengunjungi Lapas Cipinang untuk membahas abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Dan pemirsa, untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong, kita akan kembali membahasnya bersama dengan Prof. Hipnu. Selamat siang, Prof. Hipnu. Apakah masih tersambung bersama kami dari? Ya, selamat siang, Mbak. Masih. Iya, bagaimana Prof. Hipnu melihat langkah dari Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong, tetapi untuk saat ini memang masih belum ada kepres yang dikeluarkan dan sampai saat ini juga dari Lapas Cipinang, Tom Lembong belum diperbolehkan untuk keluar dari lapas. Iya, ini Mbak, saya kira ini tinggal menunggu administrasi saja, karena bagaimanapun juga saf lapas kan harus ada dasarnya untuk mengeluarkan. Ada suatu kepresnya yang sebagai dasar untuk mengeluarkan. Tinggal itu aja. Jadi kuncinya adalah sekarang pada Setnek, kecepatan membuat kepres dan penyampaian kepada lembaga pemasyarakatan atau KPK yang sedang melakukan upaya paksa penahanan ataupun pemasyarakatan ini. Ini yang tinggal menunggu. Oleh karena itu, dalam hal abolisi dan amnesti ini saya kira suatu langkah prerogatif Presiden yang konstitusional karena diatur di dalam Undang-Undang 45 pasal 14 bahwa Presiden itu punya hak prerogatif untuk memberikan abolisi, amnesti, grasi, atau rehabilitasi. Karena hak prerogatif maka harus ada persetujuan DPR. Kan itu DPR. Karena DPR berarti ini harus pertimbangan secara komprehensif. Komprehensif. Maka tadi saya katakan bahwa abolisi dan amnesti itu adalah hak aktif, stelsenya aktif negara. Negara melihat dengan kondisi Pak Hasto, dengan Pak Tom Lembong seperti apa. Itu. Dengan demikian akan memberikan aktif. Lain dengan grasi, lain dengan rehabilitasi itu adalah pasif. Negara pasif, artinya terpidana yang meminta untuk grasi, yang meminta untuk direhabilitasi. Ini yang menjadikan poin penting untuk suatu pemaknaan dalam apakah ini permohonan, apakah ini sebagai bentuk itikat baik, itikat politik, itikat kebijakan bagi pemerintah untuk memberikan suatu penghapusan pemidanaan bagi abolisi, penghapusan pemidanaan bagi amnesti Pak Hasto, dan penghapusan proses hukum bagi Pak Tom Lembong terhadap perkara yang dilakukan. Ini suatu terobosan baru. Saya katakan baru karena kalau kita lihat sejak 2005, menurut catatan saya, itu pemberian abolisi amnesti itu terkait dengan politik. Sekitar politik objeknya. Contoh Timur Timur, Aceh, kemudian bisa lihat dulu kasus 98 itu pada beberapa tokoh agama juga diberikan amnesti. Kemudian dulu kasus di Papua demikian juga. Ini Mbak, ini suatu. Tapi memang hak prerogatif itu tidak ada batasan dalam kejahatan apa. Apakah politik atau kanan politik? Cuman kebiasaannya kan seperti itu, gitu loh. Makanya untuk membatasi kewenangan Presiden itu harus ada mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, ini patut diberikan. Oh, ini patut tidak diberikan. Oh, ini memberikan suatu kejahatan, suatu tidak pidana, tapi bermulai lebih. Artinya suatu yang sangat memberikan nilai kejahatan, tapi kejahatan yang tidak niat yang betul ya, gitu loh, maksudnya gitu. Tapi kejahatan-kejahatan yang dihormati kan itu. Dihormati karena memang apa? Jadi karena istilahnya tertutup ya. Jadi kalau kejahatan dilakukan tapi ini suatu kejahatan dihormati karena suatu kebijakan yang dilakukan tapi ternyata menyimpang. Wah, menyimpangnya itu karena situasi dan kondisi. Nah, gitu Mbak. Itu lain dengan niat jahat yang asli itu agak sulit ya. Itulah yang saya kira selama ini menjadikan pertimbangan-pertimbangan bagi Presiden
dengan persetujuan DPR untuk menghapuskan pemidanaan atau menghapuskan suatu proses hukum. Ya, Prof. Ibnu, kalau kita melihat dari pemberian abolisi dari Presiden Prabowo kepada Tom Lembong, memang kan untuk Tom Lembong ini secara proses hukum sudah mau selesai ya, karena sudah vonis meskipun akan banding begitu. Apakah memang abolisi ini bisa dilakukan setelah vonis sudah disahkan, atau memang masih bisa ketika akan ada banding Tom Lembongnya? Ya, memang menarik. Ini pertanyaan menarik, Mbak. Dalam berbagai definisi, memang penghapusan penuntutan dalam suatu proses. Jadi harusnya kalau kita lihat konteks abolisi itu sebelum suatu proses hukum. Jadi masuk penuntutan, presiden ambil alih, hapuskan semua proses. Ini enggak, ini sudah diputus kan itulah. Oleh karena itu, secara substansi perkara memang sebetulnya agak terlambat. Harusnya waktu proses hukum awal, ada waktu penuntutan, ya itu dihapuskan. Karena intinya sebenarnya penghapusan proses penuntutan. Tapi juga sekarang menjadikan penghapusan proses penyelesaian karena sudah diputus. Kemudian akan melakukan kejaksaan juga mau banding, kemudian kuasa hukum Pak Tom Lembong juga akan banding dan sebagainya. Ini yang kalau kita lihat suatu terminologi letterlek harusnya penghapusan penuntutan, tapi ini penghapusan suatu proses sehingga yang terjadi. Cuman yang penting gini, Mbak, dalam abolisi ketika apakah penghapusan penuntutan atau penghapusan proses, ini meniadakan akibat hukum yang terjadi. Artinya ketika suatu saat perkara-perkara yang terkait dengan Pak Lembong dianggap tidak pernah ada. Ini yang jadi problem. Makanya dalam hal kasus-kasus pemberian abolisi itu dulu itu strict sekali. Jeli sekali. Lah, mudah-mudahan kalau kemarin kan dari kasus Pak Lembong ini kan menyangkut Menteri A, Menteri B, Menteri C, harus semua kena. Ini saya kira kebijakan Pak Presiden memberikan abolisi itu menjadikan bahwa semua proses yang berkaitan dengan Pak Lembong itu dianggap tidak pernah ada, bebas. Sehingga yang menyangkut kemarin Menteri A, B, C dan sebagainya sudah aman, tidak terjadi suatu masalah apa-apa. Itu definisi konsep abolisi itu memang suatu yang sangat luas sekali dan memberikan dampak yang luar biasa bagi kasus yang sedang ditangani sehingga menjadi tidak pernah ada. Baik, tapi pemberian abolisi setelah vonis ini, Prof. Ibnu, apakah ada menyalahi undang-undang? Meskipun memang hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto ya? Enggak, cuma agak terlambat. Agak terlambat, harusnya pada proses penuntutan. Makanya abolisi itu penghapusan pada suatu proses penuntutan. Jadi sebelum sidang malahan gitu loh. Tapi ini sudah sidang. Nah, pertanyaannya karena mungkin Presiden ketika waktu penuntutan gejolak masyarakat tidak banyak, kemudian situasi kondisi masyarakat juga itu kan pertimbangan gitu, menjadi sesama anak bangsa, kemudian sudah mempunyai kontribusi dalam pemilihan presiden. Sebab itu kan suatu pertimbangan. Ya mungkin pertimbangan baru muncul kemarin, Pak. Waktu dulu mungkin belum. Nah, ini baru keluarnya setelah adanya suatu proses hukum. Kalau idealnya betul, Pak Mega, adalah proses penghapusan penuntutan sebelum masuk sidang. Seperti halnya ada dua sebetulnya di dalam teori ilmu hukum itu, penghapusan penuntutan sebagai abolisi wilayah dari presiden atau penghapusan penuntutan oleh jaksa agung, ya disebut deponering. Nah, ini yang kalau kita belajar ilmu hukum kan sana ada dua wilayah. Kalau jaksa agung itu wilayah kaitannya dengan konteks hukumnya, penghapusan deponering suatu perkara yang menyangkut orang banyak, menyangkut situasi chaos. Dulu kan pernah kan seorang pimpinan KPK juga diseponering, karena menjadikan suatu KPK agak sedikit bermasalah kalau sampai kena, itu bisa. Tapi ini adalah wilayah presiden. Gitu. Oke, baik. Berarti untuk tadinya tahapan Tom Lembong untuk mengajukan banding juga sudah gugur begitu ya, Prof, ketika sudah ada abolisi ini? Ya, semua proses gugur. Saya kira ini suatu langkah tepat ya sudah dianggap tidak pernah ada. Makanya tadi saya katakan tidak pernah ada. Banding dan sebagainya sudah demikian juga sudah tidak dipertimbangkan karena presiden sudah memberikan suatu abolisi penghapusan proses hukum yang harusnya penghapusan penuntutan dalam proses hukum dengan segala akibat hukumnya. Tapi ini penghapusan proses yang sudah agak sedikit terlambat sebetulnya kalau kita melihat sebagai bentuk pemberian abolisi itu. Oke, berarti memang mungkin pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto juga melihat dari efek dan juga respons masyarakat juga ya, Prof, ketika memang salah satu yang dialami oleh Tom Lembong ini kan memang tidak menerima korupsinya, hanya katanya mendukung ekonomi kapitalis begitu.
kalau misalnya respons masyarakat tidak sebesar ini, meskipun memang Tom Lembong tidak menerima hasil korupsi ini, apakah Presiden Prabowo Subianto ini ada dorongan juga ya, Prof, untuk memberikan abolisi? Ya, sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Inilah saya kira memang karena respon masyarakat yang melihat betul-betul sosok Pak Lembong itu dalam tanda petik suatu keadaan yang tidak dalam arti kesengajaan kan gitu loh. Sehingga satu, kedua beliau ini adalah tokoh politik kan itu, sehingga pengikutnya banyak. Nah, inilah saya kira yang menjadikan pertimbangan presiden untuk menghindari clash di antara anak bangsa. Ya sudah, kita bebaskan saja. Kan gitu, itu pertimbangan itu. Makanya kalau kita lihat pertimbangan kita baca itu kan luas sekali, melihat suatu kondisi situasional yang komprehensif gitu. Jadi kalau ya ini menariknya gitu, mudah-mudahan Pak Presiden juga adil ya terhadap perkara-perkara yang lain, walaupun tanpa ada suatu situasi masyarakat yang demikian gencar, memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan bisa jadi kan gitu loh. Jadi jangan sampai hanya Pak Tom Lembong dan Pak Hasto, tapi perkara-perkara yang lain di mana kejahatan itu dalam arti memang dalam tanda petik positif, tapi menjadikan dia negatif kan gitu kan, akan diberikan abolisi. Ini suatu luar biasa kebijakan itu, tak itu. Baik, berarti kita tinggal menantikan ya Prof. Ibnu bagaimana Kepres ini prosesnya seperti apa, karena memang masyarakat relawan sudah mulai banyak yang menunggu di lapas untuk menunggu keluarnya dari Tom Lembong. Kita akan nantikan bersama bagaimana proses dari Kepres berikutnya. Terima kasih pakar hukum pidana Ibnu Nugroho sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News kali ini. Selamat kembali beraktivitas Prof. Ibnu. Ya pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini dari Lapas Cipinang, di mana untuk hari ini dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan memproses untuk Kepres agar Tom Lembong, yaitu mantan Menteri Perdagangan, bisa keluar dari Lapas Cipinang. Sebelumnya memang dikatakan bahwa dikutip dari pasal 1 Undang-Undang Dasar Darurat RI nomor 11 tahun 1994, Presiden ini memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti dan juga abolisi. Meskipun masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum nantinya yang diberikan abolisi ini bisa dibebaskan dari lapas. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.